Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih dan diseleksi oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, 42 hadis alaiha madarul Islam, yang ilmu Islam berputar pada 42 hadis tersebut, ya. Yang semua hadis tersebut adalah jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun maknanya mendalam, ya. Kita sampai pada hadis ke-30, ya. Berarti masih tinggal, setelah ini masih ada 12 hadis lagi. Menjadi PR kita bersama, ya. Semoga kita bisa dimudahkan menyelesaikan hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah, ya. Hadis yang ke-30, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Tha'labah Al-Khushani, ya, dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Namanya Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, kunyahnya Abu Tha'labah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha farada faraidha, sungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sia-siakan, jangan kalian tinggalkan. Wa hadda hududan, dan Allah telah memberi batasan-batasan, fala ta'taduha, maka jangan kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan perkara-perkara, maka jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan ada perkara-perkara yang Allah tidak jelaskan hukumnya, ya. Allah diamkan, ya, rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa, Allah tidak bahas, tapi memang Allah sengaja sebagai rahmat bagi kalian. Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Saya ulangi, dari Abu Tha'labah Al-Khushani, dia berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, fardhah, maka jangan kalian sia-siakan, jangan ditinggalkan. Wa hadda hududan, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan kalian lewati. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan beberapa perkara, jangan kalian langgar. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan perkara-perkara, rahmatan lakum ghairu nisyan, sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian bahas, ya. Sebelumnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, haditsun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan, maksudnya setelah kita bahas, membaca penjelasan para ulama, ternyata hadis hasan di sini boleh condong kepada hadis hasan li ghairihi, ya. Ini sekedar singkat saja, ya. Hadis ini sebenarnya ada bermasalah, ya. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Tha'labah, ya, Al-Khushani. Sebelumnya dia dari perawinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya atau kebalik, ya. Sebelumnya dari siapa? Dari Makhul, ya. Di sini ada perawi namanya Makhul. Seorang tabi'in, ya, Makhul. Para ulama mengatakan hadis ini ditinjau dari sisi sanad, hadisnya dhaif, ya. Kenapa? Makhul lam yasma. Dia semasa dengan Abu Tha'labah. Makhul ini tabi'in. Dia semasa dengan Abu Tha'labah Al-Khushani, tetapi dia tidak mendengar hadis dari Abu Tha'labah, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis dari Abu Tha'labah. Jadi bisa jadi sezaman tapi tidak pernah ketemu, atau pernah ketemu tapi tidak pernah belajar, tidak pernah dengar hadis.
Sehingga periwayatan dia dari Abu Sa'labah hadisnya terputus. Ketika dia tidak mendengar dari Abu Sa'labah berarti kesimpulannya hadisnya sanad hadisnya terputus. Kalau dalam bahasa ini namanya munqati, ya, fihi inqita'. Munqati, ya, terputus. Lagi pula makhul ini dia adalah mudallis. Mudallis dan dia meriwayatkan dengan lafal an dari Abi Sa'labah an. Mudallis ni apa ya? Mudallis ni dia terkadang dia meriwayatkan dari orang lain. Misalnya dia si A, ya. Misalnya A meriwayatkan dari B, dari C. Harusnya begini. Si A ini orangnya thiqah, terpercaya. Thiqah. Dia dengar dari B. Dengar dari B. Kemudian B dari C. Tetapi rupanya perawi B ini bermasalah. Gurunya bermasalah. Misalnya dhaif. Maka kalau dia bilang saya dengar hadis dari B, B dari C, maka hadisnya ditolak. Terus bagaimana caranya? Kalau dia bilang saya mendengar dari B, B dari C. Supaya hadisnya bisa diterima, dia langsung bilang dari C. An C. Ya, dari C. Dari C, ya. Rupanya si A ini sezaman dengan B dan si C. Si A sezaman dan berguru kepada B dan C. Sehingga kalau orang bilang, A bilang saya dengar dari C, ya, dia langsung bilang, sini perhatikan ya. Dia langsung loncat ke sini. Kata A, langsung dia bilang an C, langsung an C. Ya. Maka orang menyangka si A dengar hadis dari si C. Orang menyangka si A dengar hadis dari si C. Ternyata ketika dia mendengar hadis dari C, dia lewat B dulu. Cuma B ini bermasalah. Para ulama meneliti status A ini bagaimana. Nah, kalau dia suka seperti itu, dia menjatuhkan, ya. Ternyata dia tidak mendengar dari si C, maka disyaratkan kalau riwayatnya mau diterima, dia harus menggunakan lafal haddatsani. Si C telah menyampaikan kepadaku. Tidak cukup dengan lafal an, dari. Karena lafal an dari ini masih ada kemungkinan, ya. Dari ini masih tanda tanya. Dari langsung atau dari lewat perantara. Makanya kalau si A diteliti ternyata dia dihukum sebagai mudallis, yaitu dia ada seperti kanan kiri dikit, tidak lurus-lurus ketika menyampaikan hadis, maka sanadnya baru bisa diterima periwayatannya kalau dia mengatakan haddatsani, telah menyampaikan kepadaku. Tapi kalau dia bilang an, dari, maka ditolak karena meskipun dia terpercaya, dia suka melompati perawi yang lain. Ini namanya secara sederhana namanya mudallis. Jadi ada perawi yang sanadnya diterima jika dia mengatakan haddatsani, telah menyampaikan kepadaku, atau akhbaroni. Kalau dia bilang an, dari, tidak diterima. Kamu bilang dari, belum tentu langsung dari orangnya, bisa jadi muter dua orang baru ke orang tersebut, ya. Ada perantara yang dia jatuhkan. Nah, perantara yang dijatuhkan ini kita enggak tahu thiqah atau dhaif. Makanya kita tidak terima periwayatannya kecuali kalau dia mengatakan haddatsani, telah, atau sami'tu, aku mendengar langsung dari guruku, atau guruku menyampaikan langsung kepadaku. Maka lafal periwayatan itu punya pengaruh. An, sami'tu, akhbaroni, haddatsani. Ini sekilas tentang ilmu hadis, ya, ilmu hadis. Contoh seperti Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Ishaq seorang sahibus sirah, yang punya sirah Ibnu Ishaq. Dia perawinya disebut saduq idza sarraha bitahdits. Dia mudallis. Makanya kalau dalam riwayatnya dia mengatakan an, tentang riwayat-riwayat sirah tidak diterima. Tapi kalau dia bilang sami'tu atau haddatsani, aku mendengar langsung, atau guruku langsung menyampaikan kepadaku, baru diterima. Karena kalau dia bilang an, bisa jadi ada yang perawi yang dia jatuhkan, yang kita tidak tahu yang dijatuhkan itu bermasalah atau tidak. Ya. Maka perawi yang mudallis tidak terima. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya hadis ini bermasalah karena makhul tidak mendengar dari Abu Sa'labah. Kemudian dia juga menggunakan an, ya. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah
perkataan tersebut adalah perkataan Nabi atau perkataan Abu Sa'labah. Ad-Darqutni mengatakan perkataan Abu Sa'labah rahimahullah, tapi intinya kesimpulan daripada ini semua ya. Kesimpulannya sanadnya dhaif. Baik, timbul pertanyaan, sanadnya dhaif. Kenapa An-Nawawi rahimahullah taala menghasankan? An-Nawawi berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Hasan itu ada dua hadis hasan. Kata Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hadisnya hasan. Hasan ini kalau kita cek maksudnya adalah hasan li ghairihi. Kenapa hadis ini menjadi hasan? Karena ternyata ada syawahid, ada hadis-hadis lain yang datang dari sahabat-sahabat yang lain seperti dari Abu Darda, kemudian dari Salman dan yang lainnya yang maknanya semakna dengan hadis ini. Sehingga hadis ini kedhaifannya tidak terlalu parah ditambah dengan rawi-rawi hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang saling menguatkan, maka tadinya dhaif naik menjadi hasan, hasan li ghairihi. Hasan karena didukung riwayat-riwayat yang lain ya. Karena didukung riwayat-riwayat yang lain. Sederhananya seperti ini, derajat hadis ya. Ini sekedar pengetahuan saja pada para dokter ya. Ada derajat hasan sahih. Sahih pertama li dzatihi. Li dzatihi yaitu sendiri zatnya sendiri sudah sahih ya. Dia sudah sahih meskipun bersendirian sudah sahih. Kemudian namanya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Yang kedua ya. Li ghairihi. Sahih li ghairihi ini dia sahih karena ada riwayat-riwayat yang mendukungnya. Kalau ini dia sendiri sudah sahih. Sahih li ghairihi yaitu dia dengan tambahan riwayat-riwayat yang lain akhirnya dia menjadi sahih. Tadinya dia tidak sahih, mungkin dia tadinya hasan. Karena banyak riwayat-riwayat akhirnya menjadi sahih. Kemudian derajat berikutnya ini 1, 2, kemudian 3 namanya hasan. Hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi ini perawinya tidak sehebat perawi sahih. Perawi-perawinya, kalau perawi sahih, perawi-perawinya adalah thiqah, kalau hasan perawinya saduq, itu derajatnya di bawah perawi yang thiqah. Kalau thiqah hafalannya kuat, kalau hasan agak mungkin kurang ya. Tapi dia masih dikatakan perawi yang baik ya. Kemudian ada namanya hasan li ghairihi yang keempat. Hasan li ghairihi. Artinya dia menjadi hasan karena yang lain. Contohnya hadis ini. Ini contohnya. Contohnya, dia asalnya dhaif karena didukung oleh hadis-hadis yang lain yang semakna dengan namanya syawahid, semakna dengan hadis ini seperti disebut oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam, maka derajatnya jadi lemah naik menjadi hadis yang hasan ya. Dan ini terkadang perbedaan ijtihad ya. Contoh, saya contohkan hadis-hadis yang tadinya dhaif kemudian diangkat menjadi hasan. Contoh seperti apa? Hadis seperti hadis tentang salat tasbih. Hadis salat tasbih riwayatnya banyak. Tapi dhaif semuanya. Dhaif semuanya. Nah, dhaif yang banyak ini apakah kalau digabungkan bisa terangkat menjadi hasan? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menganggap hadis tentang salat tasbih dengan tata caranya yang menghitung tasbih sekian-sekian, ketika rukuk, ketika sujud, ketika berdiri. Sebagian ulama mengatakan hadisnya meskipun dhaif semuanya, tapi karena banyak periwayatannya, banyak jalur, berarti menunjukkan saling menguatkan. Meskipun perawinya lemah, 10 perawinya lemah semua, tapi ketika semua meriwayatkan dengan makna yang sama, maka saling menguatkan, lemah tambah lemah menjadi agak kuat, maka naik menjadi derajat hadis yang hasan, dan itulah pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis tentang salat tasbih. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak, ini hadis tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan karena dhaifnya parah-parah semua. Sehingga ada yang mengatakan hadisnya hadis palsu, dan ini khilaf. Ibnu Jauzi masukkan dalam hadis palsu dalam kitab Maudhu'at. Salat tasbih hadisnya palsu karena kedhaifannya tidak bisa terangkat, tidak bisa didongkrak menjadi hasan. Di ghairihi enggak bisa. Contoh lagi seperti hadis tentang salat syuruk ya. Tentang seorang yang duduk di masjid, kemudian dia berzikir sampai kemudian waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji atau pahala umrah. Ini juga hadisnya bermasalah semuanya. Datang dalam beberapa riwayat dari, kalau tidak salah, dari Anas, dari Aisyah, dari Ibnu Umar, atau dari Abu Umamah, beberapa sahabat, saya agak lupa, tapi intinya hadis itu datang dari beberapa sahabat, semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah. Nah, apakah
ada 4 riwayat atau 5 riwayat ini bisa saling menguatkan sehingga naik menjadi derajat hadis yang hasan, sehingga bisa kita yakini tentang hadis tersebut, maka terjadi perbedaan ijtihad di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bisa naik derajatnya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Mereka mengatakan dhaifnya tidak terlalu parah sehingga bisa saling menguatkan dan naik derajatnya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ini dhaifnya parah-parah. Ya, dhaif jiddan, sangat dhaif. Nah, kalau sudah sampai derajat sangat dhaif tidak bisa naik pangkat. Sehingga tetap dihukumi dhaif. Sehingga mereka mengatakan salat isyraq tidak disyariatkan. Ya, ini contoh maksud saya perbedaan masalah hadis apakah bisa naik derajatnya dari hadis yang dhaif menjadi hadis hasan di ghairihi. Ini ada beberapa permasalahan ya, yang dibahas oleh para ulama ya. Atau tolong dihapus. Tapi intinya ini mukadimah sedikit tentang ada wawasan tentang ilmu hadis ya. Intinya bahwasanya para ulama ahli hadis mereka sangat teliti sampai bagaimana periwayatan. Makanya kalau kita baca buku hadis ada ada haddatsani, ada haddatsana, ada akhbaroni, ada akhbarona, ada amba'ani, ada amba'ana ya. Qala li banyak sigoh-sigoh metode penyampaian hadis itu macam-macam dan semuanya ada maknanya. Tidak sama satu dengan yang lainnya, tidak sama satu dengan yang lainnya ya. Kemudian status perawi juga diteliti apakah dia thiqah, kalau thiqah dia mudallis atau bukan, kalau derajat tadlisnya bertingkat-tingkat, itu semua dibahas oleh para ulama sehingga dikatakan bahwasanya tidak ada dalam agama yang perhatian terhadap sanad kecuali Islam. Sehingga ketika kita bicara hadis bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena perawi-perawinya ada biografinya. Ada biografi. Tapi kalau kita bicara sekarang misalnya contoh misalnya konon katanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai, tidak sholat sampai lumutan, kemudian jadi wali. Siapa yang bisa benarkan cerita tersebut? Nah, saya nonton di film, tapi di film mana sanadnya? Ya. Kita tanya sanadnya mana? Kalau katanya kita nggak bisa benarkan. Kita nggak bisa benarkan. Harus ada sanadnya. Kalau dia sebutkan sanadnya dari Paijo, dari Paimin, dari Juminten, dari siapa? Ini biografinya ada enggak? Biografinya ada enggak? Ketemu enggak? Terputus enggak? Tukang bohong enggak? Dan itu hanya ada pada hadis Nabi SAW, ada dalam Islam. Makanya yang jadi bermasalah misalnya dikatakan kepada tentang kitab-kitab suci terdahulu bahwasanya sanad yang sampai kepada Nabi Musa tentang Taurat enggak ada. Sanad yang sampai kepada Nabi Isa tentang Injil enggak ada sanadnya. Islam, hadis ada sanadnya, apalagi Al-Quran mutawatir. Tidak diragukan akan kebenaran yang meriwayatkan sangat banyak. Ya. Jadi, kata Ibnu Mubarak, al-isnadu minad din. Ya. Isnad bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad orang boleh ngomong seenaknya. Nabi bilang begini, Abu Bakar bilang gini, kita sanadnya mana? Kita pengen cek. Perawinya mana? Sammulana rijalakum, sebutkan nama-nama perawinya. Itulah kegiatan para ahli hadis ya. Dan itu ilmu yang berat ya, ilmu yang berat. Tidak semua orang pakar tentang ilmu ini, dibutuh ketelitian dan berulang-ulang untuk pelajari ilmu tersebut. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan bahwasanya hadis ini secara zatnya dia dhaif, tetapi Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian mengatakan derajatnya naik menjadi derajat hasan karena datang dalam beberapa riwayat dengan syawahid dari hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang lain yang maknanya sama dengan hadis ini. Contohnya dalam hadis Abu Darda, Nabi SAW bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka itu halal, wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang diharamkan maka itu haram, wa ma sakata anhu, dan apa yang Allah diamkan fahuwa afuun, maka dimaafkan. Ya, faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah apa yang Allah maafkan, jangan dibahas-bahas. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Allah tidak lupa, tapi memang sengaja Allah tidak bahas, berarti dimaafkan. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, "Maka rabbuka nasiya." Tidaklah Rabbmu lupa. Tapi kita sekarang bahas tentang karena hadisnya hadis yang hasan, ditunjang dengan riwayat-riwayat yang lain, kita bahas tentang konten daripada hadis ini ya. Konten hadis ini adalah tentang klasifikasi perintah-perintah Allah ya. Bahwasanya hukum-hukum syariat bisa diklasifikasikan ya, dibagi menjadi
Yang pertama adalah al-faraid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha farada faraid, yaitu kewajiban-kewajiban. Kemudian yang kedua adalah al-hudud. Wa hadda hududan. Al-hudud yaitu batasan-batasan. Apa maksudnya dengan kita bahas insyaallah di sini. Kemudian yang ketiga al-muharramat. Yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan. Yang diharamkan. Kemudian yang keempat al-maskut anhu. Yang didiamkan. Didiamkan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha farada faraid." Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan dilalaikan. Wa haddal hududa, dan Allah memberikan batasan, fala ta'taduha, jangan kalian lewati. Kemudian wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan perkara, fala tantahikuha, jangan kalian langgar. Wa sakata an asya'a, dan Allah diamkan beberapa perkara, rahmatan lakum ghairu nisyan, Allah sayang bukan karena lupa, tapi sebagai rahmat bagi kalian, ya. Fala tabahatsu anha, maka jangan dibahas-bahas, ya, jangan dibahas-bahas. Al-faraid, kewajiban-kewajiban, maka seorang yang mengerti akan ini, dia akan selamat dalam kehidupannya. Karena ada kewajiban dia kerjakan, kalau ada batasan dia tidak langgar, kalau ada keharaman tidak dia kerjakan, kalau yang didiamkan dia boleh kerjakan. Dia boleh kerjakan. Dengan demikian dia akan selamat dalam kehidupan ini, ya. Dari sini al-faraid, kewajiban-kewajiban, ma'ruf yang kita tahu seperti apa? Contoh ya. Salat 5 waktu, ya rukun Islam contohnya. Ya, salat 5 waktu. Misalnya kemudian puasa Ramadan, zakat bagi yang zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Kemudian misalnya syahadatain, ya. Dan banyak, ya. Hal-hal yang wajib harus kita pelajari, ya. Maka ini semua tidak bisa kita kerjakan. Untuk bisa mengerjakan hadis ini harus belajar, ya. Untuk bisa mengamalkan hadis ini harus belajar. Harus dengan ilmu. Dari mana kita mengenal kewajiban-kewajiban? Kita enggak bisa kenal kecuali kalau kita belajar. Dari mana kita tahu hudud, batasan-batasan Allah? Kita enggak tahu. Mungkin baru pertama dengar apa itu hudud, baru pertama kali dengar. Harus belajar. Padahal Allah kasih tahu, ya, ada had-had, ada kewajiban-kewajiban. Demikian juga apa maksudnya perkara yang haram? Apa saja harus kita pelajari karena banyak perkara yang haram, dan mana yang didiamkan juga harus kita pelajari. Nah, kewajiban-kewajiban secara umum ada dua, ya. Kewajiban ada dua, ada namanya, ya, fardu ain, ada fardu kifayah, ya. Fardu ain artinya yang wajib bagi setiap pribadi, ya, seperti ini 5 waktu, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu yang kena kewajiban, haji bagi yang mampu, syahadatain. Ada fardu kifayah idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin, kalau sebagian sudah kerjakan yang lain gugur. Nah, itu banyak seperti membela negeri misalnya, atau ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin misalnya, petugas kesehatan, para dokter, ini termasuk ilmu-ilmu yang tidak semua orang harus tahu, tapi sebagian kaum muslimin harus tahu dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidup. Harus ada yang ahli dalam bidang kedokteran, harus ada yang ahli dalam bidang perminyakan. Ini meskipun dia perkara dunia, tapi dia fardu kifayah, harus ada yang tahu dari kaum muslimin. Ya, kalau sudah mencukupi, maka yang lain tidak wajib. Seperti jadi ustaz, tidak semua orang jadi ustaz. Ya, sebagian saya jadi ustaz, makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli ilmu. Berarti ada yang bertanya, ada yang ditanya, tidak semuanya jadi tempat bertanya. Ya, sehingga kalau sudah mencukupi, maka tidak wajib bagi seluruhnya. Yang paling fokus adalah bagaimana fardu ain yang wajib bagi kita pribadi. Secara umum fardu ain apa? Fardu ain itu adalah semua yang mau kita kerjakan, kita harus tahu ilmunya. Yang mau kita kerjakan, kita harus tahu ilmunya. Contohnya fardu ain, misalnya seorang mau menikah, ya dia harus tahu fikih nikah. Seorang ingin menceraikan istrinya, dia harus tahu fikih cerai. Seorang wanita minta khulu, dia harus tahu fikih khulu. Ya, dia harus ngerti. Karena dia ingin mengerjakan, itu fardu ain bagi dia karena dia akan mengerjakannya. Seorang ingin haji, dia harus tahu fikih haji. Seorang ingin umrah, dia harus fikih umrah. Seorang menjadi qadhi, dia harus tahu bagaimana fikih berkaitan dengan qadhi. Seorang jadi imam, dia harus tahu hukum-hukum sebagai imam.
bagaimana kalau lupa, bagaimana kalau begini, dia harus ngerti. Ya, itu fardu ain bagi dia. Seorang jadi dokter, dia harus tahu bagaimana menghadapi pasien, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia harus belajar. Karena berkaitan pekerjaannya, ya. Ini hukumnya fardu ain, tapi pribadi-pribadi sesuai dengan kebutuhan yang akan dia hadapi. Ya, kita berusaha mengerti hal tersebut. Mana yang fardu-fardu, yang wajib-wajib untuk bisa kita kerjakan. Kata Nabi, fala tudayyi'uha. Jangan disia-siakan. Karena pahala fardu beda dengan pahala sunnah. Kalau pahala fardu lebih besar disukai oleh Allah daripada sekedar yang sunnah. Sebagian orang perhatian yang sunnah, yang fardunya kurang perhatian. Ini salah ya. Harusnya fardu lebih utama ya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayya. Kata Allah dalam hadis qudsi dalam Sahih Bukhari, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih ku cintai daripada perkara fardu. Perkara fardu lebih Allah cintai. Salat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya besar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Apalagi salat subuhnya. Membantu anak yatim sunnah, menafkahi anak istri fardu itu lebih besar pahalanya. Ya. Seperti itu. Zakat, sedekah pahalanya ada, tapi bayar zakat pahalanya lebih besar. Orang kadang-kadang sedekah dia perhatian, zakat tidak diperhatikan. Ini salah ya. Kadang-kadang sama tetangga, sama anak yatim perhatian, sama anak istri kurang diperhatikan. Ini salah dalam prioritas. Yang fardu lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Jadi seorang fokus memperhatikan fardu-fardu agar dia selamat. Mana fardu kifayah, mana fardu ain. Baik. Al-hudud ada beberapa makna. Sekitar 3 makna disebut oleh para ulama. 3 makna hudud. Atau al-hudud jamak dari had ya. Ada maknanya adalah aturan. Ada maknanya adalah larangan-larangan. Ada maknanya adalah hukuman. Hukuman yang terukur ya. Yang terkadarkan. Yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan, contoh artinya seorang ketika tahu itu aturan Allah jangan dia langgar. Contoh Allah berbicara tentang hudud, di antaranya Allah sebutkan misalnya aturan talak. At-talak, cerai. Ada juga Allah sebut aturan waris misalnya. Aturan warisan. Ini seorang harus tidak boleh melanggar aturan tersebut. Seperti talak. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Kata Allah, wahai nabi, yaitu kaum mukminin, kalau kalian ingin mentalak istri kalian maka ikuti aturannya, liiddatihinna, ada aturannya. Kalau ingin cerai istri harus istri dalam kondisi suci belum digauli. Talak 1. Enggak boleh seorang laki kemudian marah langsung talak padahal istrinya lagi haid, haram hukumnya. Disebut talak bid'ah haram. Atau sudah dia gauli istrinya kemudian dijatuhkan talak juga hukumnya haram. Mau talak istri yang sunnah lagi emosi nih, tunggu, istri tungguin dulu dan kita yakin ini sudah istikharah, sudah pokoknya saya ingin ceraikan istri saya. Ada aturannya, tidak sembarang. Aturannya tunggu istri haid, kemudian dia suci, ketika dia selesai haidnya dia sudah suci, tidak boleh digauli baru ditalak, itu baru boleh. Dan itu pun harus talak 1. Kata Allah, jangan tilka hududullah, ini aturan Allah, jangan kalian langgar. Kemudian Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian sudah mentalak istri, jangan usir istri dari rumah. Dia masih di masa iddah, dia punya hak untuk tinggal di rumahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhrujuna, dan istri juga tidak boleh kabur dari rumah. Illa ayatina fahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan perbuatan keji, entah dia berzina, entah dia hubungan sama laki-laki, entah dia mukul-mukul suaminya, entah dia ngamal-ngamal, itu boleh dikeluarin. Tapi kalau dia tenang-tenang saja enggak boleh diusir dan enggak boleh juga keluar. Kata Allah setelah itu, tilka hududullah, ini aturan-aturan Allah. Batasan Allah. Fala wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggarnya faqad dzalama nafsah. Sungguh dia telah mendolimi dirinya. Nah, ini aturan ini sudah banyak yang melanggar. Coba mana orang cerai di kaum muslimin. Ada yang ikut aturan aja enggak ngerti gimana mau cerai. Enggak tahu kalau cerai itu harus suci, tidak digauli baru boleh jatuhkan cerai talak 1. Mana orang enggak ngerti orang. Punya emosi kamu cerai, istri lagi haid. Baru digauli kamu cerai, digauli tadi pagi, sore sudah dicerai. Langsung talak 3, bukan talak 3, saya talak 1000 ya. Gimana?
Bahkan belum dicerai sudah dicerai suruh pulang ke rumah istrinya, enggak apa-apa, disuruh diusir. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyut, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Intinya pelanggaran banyak. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lagi, perceraian juga. Allah mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wala la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Kata Allah, cerai itu 2 kali. Cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Kalau cerai ketiga sudah tidak bisa balik kecuali istri nikah dengan laki-laki lain, digauli, dicerai baru kawin lagi. 2 kali. Kata Allah, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau kamu sudah cerai istrimu, kemudian kamu balik lagi, kamu harus pegang dengan baik. Kembali dengan baik. Bukan kamu kembali, kamu hina lagi, kamu dampak lagi, kamu KDRT, enggak. Fa imsakun bima'ruf. Caranya kalau kamu kembali cara yang baik. Aw tasrihum bi ihsan. Kalau cerai yang baik-baik. Bukan pukul kepalanya baru cerai, enggak, ngomong baik-baik. Kita harus cerai sepertinya. Ngobrol baik-baik. Cerai baik-baik. Kalau kamu pertahankan istri, pertahankan baik-baik. Kalau cerai baik-baik. Dan kata Allah juga, tidak halal bagi kalian mengambil uang yang sudah kalian berikan kepada istri. Sudah dikasih hadiah, dikasih ini, diambil kembali. Tidak boleh. Setelah itu Allah sebutkan di akhir, tilka hududullah. Fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Inilah batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar. Siapa yang melanggar maka dia telah berbuat zalim. Orang melanggar. Cerai kacau, bertengkar, banting-bantingan, lempar-lemparan, cerai. Itu cerai baik-baik enggak? Nabi ketika mau cerai istrinya, Nabi bilang apa? Kemarin tinggal pilih, mau hidup sama saya susah? Kalau enggak, umatikunna, saya kasih kamu pemberian, kemudian usarrihkunna sarahan jamila. Saya ceraikan kalian dengan cerai baik-baik. Ini tidak dijalani oleh kaum muslimin. Ketika aturan Allah tidak dijalani, lihat apa yang terjadi. Perceraian mengakibatkan fatal. Anak-anak kacau, tidak ada yang perhatian, dendam membara antara bekas suami, bekas istri, tidak putus satu nikah untuk menyingkirkan suaminya nikah lagi untuk menyingkirkan istrinya, anak-anak jadi korban, pertengkaran melulu. Kenapa? Karena semua melanggar aturan. Yang nikah tidak punya ilmu, yang cerai juga tidak punya ilmu. Ini contoh bahwasanya kita ini banyak melanggar. Kita ini banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus belajar. Kalau bagaimana mau tahu kalau tidak belajar. Ini problem besar di komunitas kaum muslimin, mencerai tidak pakai aturan. Kalau kita lihat misalnya kita baca sejarah sahabat. Sahabat cerai, biasa, tidak ada ribut-ribut, tidak cerita dendam-dendam, istri dendam sama bekas suami bekas sama dendam istri, enggak ada. Dan mereka pakai aturan. Dan banyak orang cerai tidak ada jalan keluar. Kenapa mereka tidak bertakwa dalam menghadapi perceraian? Allah mengatakan ayat ini terkenal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Ini ayat di mana? Di dalam surat Talaq, di dalam surat cerai. Allah sebutkan kalau kamu bertakwa kepada Allah, meskipun kamu mencerai atau kamu dicerai pasti ada solusi. Namun kebanyakan perceraian yang terjadi tidak ada solusi. Baik yang mencerai maupun dicerai tidak ada solusi. Kenapa? Tidak menghadapinya dengan takwa. Batasan Allah dilanggar semuanya. Kata Allah, kata Nabi, wahadda hududan fala ta'taduha. Allah bikin batasan, jangan dilanggar. Contoh al-hudud maknanya adalah larangan, seperti ketika Allah berbicara tentang aturan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Alim Allahu annakum kuntum takhtatuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyanakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha." Kalau ini semuanya Allah mengatakan fala ta'taduha. Fala ta'taduha. Jangan dilewati. Tapi ketika larangan Allah mengatakan ya fala taqrabuha. Jangan didekati. Yaitu kalau lagi itikaf jangan gauli istri, batal itikafnya. Kalau lagi puasa jangan makan, jangan minum di siang hari, kalau malam silakan ya. Jadi terkadang hudud maksudnya larangan. Larangan itu sendiri ya. Contohnya seperti Nabi SAW mengatakan wa ana akhudhu bihujazikum, kata Nabi, saya ini seperti orang yang memegang pinggang kalian supaya kalian tidak lepas ya. Kemudian aku berkata ittaqun nar, jauhlah diri kalian daripada neraka. Ittaqul hudud, jauhlah kalian daripada perkara-perkara yang haram. Aku tahan kalian tapi kalian mau ucul dariku, kata Nabi SAW. Aku pegang erat tapi kalian mau lepas, pingin menuju perkara yang haram. Seperti laron-laron yang dilarang tapi tetap aja menuju kepada api, kemudian dia mati di api tersebut.
Demikian juga seperti seorang sahabat yang dia melakukan kesalahan, dia pergi ke ujung kota Madinah, kemudian dia mau menyentuh seorang wanita, dia cium, tapi dia tidak terjadi perzinahan. Maka datang kepada Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan min hududillah." Sungguhnya aku melakukan keharaman. Fa akim alayya haddan, tegakkanlah hukum had kepadaku. Ini maksudnya had bisa jadi maknanya adalah larangan. Makna yang ketiga daripada had adalah hukuman yang terkadarkan. Ini seperti kita sering dengar haddu zina, ya, hukum had zina, ya, contohnya hukum had mencuri, hukum had zina, hukum had mencuri, ya, misalnya, dan lain-lain, ya. Dan lain ini namanya hukum had. Ya, kalau hukum had zina bagi yang sudah menikah, kalau ketahuan berzina maka dirajam sampai mati. Kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali. Hukum mencuri tangan dipotong kalau ketahuan. Contohnya dalam hadis ketika ada seorang imra'atun makhzumiyah saraqat, ada seorang wanita dari Bani Makhzum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mencuri dan dia dari nasab yang tinggi. Maka mereka gelisah, ini gimana? Memalukan Bani Makhzum. Bani Makhzum nasabnya tinggi seperti Bani Hashim. Bani Makhzum baninya Abu Jahal, nasabnya tinggi. Maka mereka ini gimana orang? Kasihan. Maka harus kita ngomong sama Nabi supaya tidak ditegakkan hukum had. Maka siapa yang bisa ngomong sama Nabi? Kata mereka tidak ada yang bisa kecuali Usama. Fa innahu hibbi Rasulillah. Usama itu adalah kecintaan Nabi dan anak kecintaan Nabi. Nabi cinta sama bapaknya itu Zaid bin Al-Harithah dan anaknya Zaid yaitu Usama juga sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Usama saja yang ngomong sama Nabi. Akhirnya Nabi ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah ada perempuan, bisa enggak dikasih kompensasi atau yang lainnya? Maka Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, "Atashfa fi haddin min hududillah?" Kau memberi syafaat wahai Usama pada perkara hukuman had? Enggak boleh. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau yang mencuri Fatimah putri Muhammad, aku akan potong tangannya, apalagi yang lain. Ya. Innama ahlaka man kana qablakum, sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kanu idza saraqa fihimu syarif tarakuh wa idza saraqa fihimu dhaif aqamu alaihi had. Dulu orang dahulu binasa kenapa? Kalau yang mencuri orang mulia, terkenal orang kaya dibiarkan. Kalau yang mencuri orang miskin ditegakkan hukum had. Itu kebinasaan. Jadi di sini Nabi SAW marah kepada Usama, berkata padahal dia sangat sayang kepada Usama. Atashfa fi haddin min hududillah, kau ingin memberi syafaat untuk masalah had? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini makanya had, hukum had. Yang dimaksud dalam hadis ini, wa hadda hududan fala ta'taduha, maka wallahu alam bisawab adalah ini aturan-aturan, ya. Ini yang dirojikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Maksudnya had di sini maknanya aturan. Seperti juga, mohon maaf juga selain talak saya lupa tentang warisan, ya. Dalam surat An-Nisa Allah sebut tentang warisan. Allah mengatakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakum rubu' dan seterusnya. Kalau istri kalian meninggal dan dia punya anak, maka kalian dapat seperempat. Tetapi kalau istri kalian meninggal dia tidak punya anak, kalian dapat setengah dari harta istri kalian dan seterusnya sampai Allah mengatakan tilka hududullah. Di akhir ayat Allah mengatakan inilah batasan-batasan Allah. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah khalidan fiha dzalik wa dzalika wal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada aturan-aturan Allah dalam masalah warisan, ya, maka bagi dia surga dan dia kekal dalamnya, dan ini adalah kemenangan yang besar. Wa may yata'adda hududallah. Ya, barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Walahu adzabun muhin. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar aturan Allah, aturan warisan, ya, maka yudkhilhu naran, Allah masukkan dalam neraka jahanam, khalidan fiha, ya. Walahu adzabun muhin, bagi dia adab yang menghinakan. Makanya hati-hati. Warisan ini tidak boleh dilanggar aturannya. Allah sudah kasih aturan-aturannya, ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, sekian, kemudian ada orang tidak setuju. Saya enggak setuju. Saya enggak mau ikut urusan aturan Islam. Saya orang Islam tapi enggak mau. Saya mau ikut aturan yang lain, misalnya hukum yang lain. Enggak boleh. Haram. Neraka, melanggar. Banyak orang tidak peduli. Ini sekarang contohnya, harta gona gini. Enggak ada harta gona gini. Ya. Ada laki-laki miskin nikah sama perempuan kaya, setelah nikah kemudian cerai, dia minta harta istrinya. Ada yang
ngeluh, istri suami saya enggak kerja, harta saya diambil, harta guna gini ya. Sebaliknya demikian, ada wanita nikah sama suami dia enggak punya kerjaan, ketika cerai diambil harta guna gini dari suami. Enggak boleh, harta suami, harta istri. Enggak ridha, ya, enggak mau, ya. Enggak mau. Enggak mau pakai aturan Islam. Ini contoh tapi bukan warisan. Kalau warisan sebagian orang tidak mau, laki-laki sama perempuan satu-satu, enggak boleh satu-dua. Banyak, satu-dua, mau satu-satu enggak mau, harus satu-dua, ribut. Ada bapaknya punya istri kedua, enggak usah dapat. Bapak meninggal, istri pertama yang ngambil semua. Istri kedua enggak dapat, kasihan. Padahal meninggal bersama istri kedua. Istri dua yang dulu ngurus bapaknya. Istri kedua tidak dikasih. Ya Allah, zalim, anak-anaknya tidak dikasih. Padahal anak dari bapaknya juga, saudara-saudara sendiri bertengkar. Neraka jahanam. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya, melanggar aturan warisan, yudkhilhu naran, Allah masukkan dalam neraka. Walahu adzabun muhin, bagi dia adab yang menghinakan. Baik. Jadi hudud di sini maknanya aturan-aturan. Seorang di antara sifat Umar, waqafan li hududillah. Umar itu kalau sudah ada aturan dia tidak mau melanggar. Selalu ikut aturan. Kalau bahasa kita apa? Kalau bahasa Arab nizami, ikut aturan. Aturan Allah ya diikuti. Jangan dilanggar. Yang boleh-boleh kerjakan, yang enggak boleh. Jangan ya. Yang berikutnya perkara-perkara yang haram. Kata Nabi, wa harrama asya'a. Ya, fala tantahikuha. Allah haramkan perkara yang haram, maka jangan dilanggar. Kita harus belajar. Di antaranya pelajari dosa-dosa besar seperti karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, judulnya Al-Kabair. Situ 70 dosa besar. Dosa pertama, dosa kedua. Kita hindari, oh ini enggak boleh, oh ini enggak boleh, ini enggak boleh. Meskipun kita senang, oh enggak boleh. Oh ini enggak boleh ya, enggak boleh. Fala tantahikuha, jangan kalian langgar. Banyak hal namanya maksiat menyenangkan. Makanya Nabi SAW mengatakan huffatin nar bis syahwat. Neraka diliputi dengan perkara yang syahwat. Kalau mau masuk neraka pasti lewat yang syahwat-syahwat, enak-enak. Cemplung neraka. Wa huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi perkara yang tidak disukai. Kalau mau masuk surga memang perkara yang disukai lewati. Ya, tapi kita berusaha mengenal. Hukumnya enggak boleh. Musik hukumnya haram. Oh, ijma ulama haram. Puluhan ulama mengatakan ijma musik haram. Ulama Syafi'i semua mengatakan musiknya haram. Dalilnya ada, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Ada yang bilang enggak apa-apa. Sudah cek. Ternyata Ibnu Hazm misalnya, Ibnu Hazm mendhaifkan hadis padahal hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Mana lebih jago hadis? Imam Bukhari. Para ulama ahli hadis juga mensahihkan hadis ini. Ijma ulama. Tapi dia ikut hawa nafsu misalnya. Ya, kalau dia benar-benar mujtahid, ahli ilmu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sudah tahu ini benar dia tinggalkan. Nah, ini repot. Allah Maha tahu isi hati manusia. Seorang waspada ya. Banyak hal yang kita sukai ternyata haram. Banyak. Tinggalkan pelan-pelan. Kalau enggak mampu langsung pelan-pelan. Tapi ada progres menuju pada meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Apalagi baru ngaji mungkin ternyata kesana enggak boleh. Kanan kiri kena, bukan kanan kiri oke, kanan kiri apa kena maju depan kena. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, tapi insyaallah bisa dijalankan ya. Tidaklah Allah haramkan perkara-perkara kecuali demi kemaslahatan kita, demi kebahagiaan kita di dunia sebelum di akhirat. Kemudian al-maskutu anhu, yang didiamkan. Kalau didiamkan oleh Allah enggak usah dibahas. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya ya boleh. Hukumnya boleh. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika dia membahas tentang ini dia contohkan misalnya masalah rambut di badan. Hukum rambut di badan. Hukum rambut atau bulu di tubuh. Ada 3 model. Yang pertama, yang diperintahkan dipanjangkan. Tidak dicukur ya. Tidak boleh dicukur. Kemudian yang kedua, yang diperintahkan dicukur. Sebaliknya. Yang ketiga yang didiamkan. Yang diperintahkan untuk dipanjangkan, contohnya jenggot misalnya. Jenggot ya. Misalnya alis tidak boleh dicukur, alis ya. Alis mata ya tidak boleh dicukur misalnya ya. Yang diperintahkan dicukur misalnya atau dicabut misalnya bulu ketek ya. Ketek apa ketek ya? Ketek lah ya. Bahasa gini ketek ya. Kemudian apa? Bulu kemaluan. Contohnya ya apa namanya kumis dipendekkan ya, rapikan. Ini
Ini dikerjakan, udah ada aturannya. Nah, yang didiamkan banyak. Ini banyak. Tidak dibahas. Contohnya apa? Bulu dada misalnya. Bulu kaki misalnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Tidak dibahas. Kalau tidak dibahas maka hukum asalnya boleh-boleh saja ya. Kalau perempuan misalnya banyak bulunya pengen dicukur ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang mau tidak dicukur juga nggak apa-apa. Tapi intinya contoh yang didiamkan. Para ulama ketika membahas tentang hadis ini, mereka mencontohkan seperti hal-hal yang di zaman Nabi tidak bahas, nggak usah dibahas. Contoh, masalah bejana orang-orang musyrikin. Nabi SAW pernah berwudu dari mazadah, yaitu tempat airnya wanita musyrikah. Namanya wanita musyrik, dia mungkin itu kan kulit mungkin dari hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, kemudian disamak, dijadikan tempat air. Tapi Nabi wudu dari situ. Nabi tidak tanya, ini dari mana ini bejana? Dibuat dari hewan yang disembelih atau tidak? Nabi tidak tanya, Nabi pakai aja. Ya berarti ya sudah, kalau Nabi tidak tanya-tanya sudah. Contoh lagi seperti dalam peperangan. Mereka ketika berperang dapat gonima, terkadang dapat baju dari kulit atau apa dari yang mereka orang kafir nyembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi diambil dan dibagi-bagi. Contoh, ini contoh maksudnya Nabi tidak tanya-tanya. Sama Nabi SAW ketika di Madinah, Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi terkenal makan riba. Akaluna lisuhd wa akhdhihimur riba, tukang makan haram. Nabi bilang, Allah bilang, akaluna lisuhd, tukang makan haram. Kemudian wa akhdhihimur riba, tukang ambil riba. Tapi Nabi dikasih hadiah sama orang Yahudi, Nabi makan. Nabi tidak tanya ini bagaimana. Dan kenapa? Karena dalil umum Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lahum wa ta'amukum halal lahum, bahwasanya makanan sembelihan alul kitab halal bagi kalian. Halal bagi kalian. Ya sudah, kalau halal sudah enggak tanya-tanya. Sehingga sebagian ulama berpendapat dengan metode seperti ini. Nabi tidak bahas, kenapa kita bahas? Contoh dipraktikkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar dia pergi ke pasar, dia beli juban, yaitu semacam keju yang didatangkan diimpor dari orang Majusi. Maka ada yang tegur, "Wahai Ibnu Umar, kamu tahu kan keju buatan orang Majusi bisa jadi hewannya begini." Kata Ibnu Umar, "Yang saya dapat di pasarnya kaum muslimin saya beli, saya enggak mau tanya-tanya. Pokoknya yang jual orang Islam saya enggak mau tanya. Pokoknya itu yang jual orang Islam, ya sudah. Kenapa kita mesti tanya-tanya? Beli aja, ambil saja ya." Seperti itu. Ini metode sebagian ulama seperti sebagian ulama ini, Rasulullah tidak tanya-tanya, kita ngapain tanya-tanya ya. Sama seperti fatwa sebagian ulama, kalau kita tinggal di negara non muslim ya. Kemudian Yahudi atau Nasrani, sembilan mereka kan halal. Ya udah, kalau mereka jual, mereka panggang, kita enggak usah tanya gimana cara kamu nyembelihnya, gimana. Kecuali kita tahu orang ini ternyata enggak nyembelih, ternyata caranya misalnya ya. Kalau kita enggak tahu ya sudah. Enggak usah tanya-tanya. Karena kalau kita cek mungkin bisa jadi haram. Tapi Allah maafkan. Sehingga antum enggak usah tanya-tanya. Itu di madzhab sebagian ulama, mereka bersikap seperti itu karena para sahabat juga sebagiannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan hukum-hukum syariat ya, harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kalau kita enggak dapat yang faraid, kita dapat hudud atau yang muharramat atau yang didiamkan, maka ada aturan-aturan yang harus kita jalankan ya. Banyak hal yang didiamkan, tapi kita bisa tahu hukumnya dengan kias atau dengan mafhum, dengan nas ya. Contoh seperti beras ada zakatnya atau tidak, atau bisa jadi zakat fitrah atau tidak. Ini butuh ulama untuk tahu ini kias atau ini bisa dikiaskan ya. Meskipun didiamkan oleh Allah, tapi hukumnya bisa ketahuan. Kenapa? Karena ilahnya sama. Kalau seperti ini tidak jadi masalah ya. Tapi kalau benar-benar tidak didiamkan, tidak dibahas ya, kita enggak usah bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan mengurangi dosa-dosa kita dan menambah amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.